Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Solehah, NPM 1810102078. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang analisis faktor pendorong kinerja individu pada Bank BRI Cabang Magelang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk bab 1, adapun latar belakang. Perkembangan era globalisasi mendorong teknologi informasi semakin meningkat pesat di segala bidang. Teknologi sangatlah berpengaruh dan menjadi faktor utama yang paling berperan dalam menentukan kinerja perusahaan. Hasil prasurvei dengan melakukan observasi terhadap pegawai diperoleh informasi bahwa kepuasan kerja pegawai Bank BRI Kantor Cabang Magelang masih menjadi kendala karena masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja. Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja mereka. Kinerja pegawai Bank BRI Kantor Cabang Magelang diukur dari rata-rata hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Adapun indikasi adanya ketidakpuasan yaitu pada target yang harus dicapai. Pada kerjasama antar rekan kerja tidak terjalin dengan baik dan tidak saling mendukung. Serta pada tingkat promosi pegawai yang berstatus pegawai kontrak menjadi pegawai tetap memerlukan waktu selama 3-4 tahun untuk dapat dipromosikan. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, berbagai faktor berpengaruh pada kinerja individu. Yang kedua, ada target kinerja belum tercapai karena berbagai faktor. Dan yang terakhir, ada kinerja individu dipengaruhi kemampuan teknologi individu tersebut. Pada rumusan masalah, ada yang pertama, bagaimana pengaruh faktor pendorong pada kinerja individu. Yang kedua, ada bagaimana kinerja individu dapat dimaksimalkan. Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan dalam meningkatkan kinerja para karyawan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja individu karyawan Bank BRI Cabang Magelang. Yang kedua, untuk mengetahui cara perusahaan meningkatkan kinerja individu karyawan Bank BRI Cabang Magelang. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai landasan pengambilan keputusan perusahaan. Adapun manfaat praktis. Yang pertama, bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang faktor yang dapat mendorong kinerja karyawan pada Bank BRI Cabang Magelang. Adapun yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti mampu memahami faktor pendorong kinerja karyawan dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Adapun bagi perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk bahan pengambilan keputusan yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja karyawan pada Bank BRI Cabang Magelang. Adapun pada bab 2, yaitu kajian pustaka, pada pengertian faktor dan kinerja. Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Untuk pengertian kinerja itu sendiri merupakan hasil kerja seseorang, baik yang bersifat kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu karyawan pada Bank BRI Cabang Magelang. Yang pertama, ada efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Penerapan SIA secara tepat akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan penggunaan SIA yang baik akan menghasilkan kinerja karyawan yang baik pula. Dengan tuntutan zaman yang semakin maju dalam bidang teknologi, maka karyawan dituntut untuk pandai menggunakan teknologi yang dapat membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ada kepercayaan.
Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja karyawan diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa teknologi sistem informasi berbasis komputer yang digunakan dapat dipakai untuk mengendalikan kinerja karyawan. Dibutuhkan manajer yang berwawasan maju atau tidak kolot terhadap perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang ketiga ada kemampuan teknik personal. Kemampuan teknik personal sistem informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar pada analisis kebutuhan informasi dan desain sistem informasi. Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pemakai. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pemakai akan meningkatkan penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja individu. Yang keempat ada dukungan manajemen. Salah satu bentuk dukungan manajemen adalah menyediakan fasilitas. Dengan dukungan fasilitas yang ada, maka para karyawan akan terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Yang kelima ada kepuasan kerja individu. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan yang mendorong individu bekerja giat. Kepuasan kerja bisa disebabkan oleh lingkungan atau penghasilan yang diperoleh. Kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda organisasi yang dikelola dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil manajemen yang efektif. Dan yang terakhir ada komitmen kerja. Komitmen kerja pegawai adalah suatu keadaan yang mana seorang pegawai memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki komitmen kerja yang tinggi apabila seorang pegawai mendapatkan kenyamanan dan perasaan yang begitu mendalam untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bab 3 pada metode penelitian. Data dan sumber data. Data yang diambil berupa data kualitatif. Data diambil dengan cara pengisian angket, kuesioner, dan wawancara dengan para pihak yang berkepentingan dengan Bank BRI Cabang Magelang. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain dengan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan berupa buku catatan, alat rekam, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan interpretasi. Untuk teknik analisis data, jika data lapangan sudah dikumpulkan, data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau ditarik dalam bentuk uraian atau laporan rinci. Untuk selanjutnya, data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam metrik, grafik, network, dan charts agar mudah dipahami. Dan tahap terakhir, mengambil kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.